Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, 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 everything will be alright.
penyembahanmu. Kiranya lama mama 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 mama. Kiranya lama ya lama ya lama ya Rasul. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat kerinduanmu, mari bawa kerinduanmu, sembah Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, panggil nama Yesus. Kiranya lama baba baba, kiranya lama ya lama ya lama baba baba baba. Haleluya. Kepada Tuhan kita katakan, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore, for endless days we will see your grace, sekali lagi katakan pada Tuhan kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will see your grace, oh Lord our God. Oh suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom saudara yang terkasih, kita jumpa lagi, senang sekali bersama saudara pada kesempatan ini. Kita akan belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan tolong kami untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, hamba-Mu yang terbatas, tidak lebih dari yang lain. Biar kasih kuasa ada dalam hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga jelas ditangkap oleh kami semua. Dan kami sambut dengan sukacita firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 9 dikatakan begini. Lukas pasal 7 ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel."
Bapak, saudara yang terkasih, ketika memasuki perumahan pastori yang kami tinggali, ada seorang penjual nasi goreng yang enak. Kenapa enak? Karena setiap kali saya lewat situ, yang beli itu antri minimal 5 atau 6 orang sudah mengantri setiap kali lewat. Nah, siapa yang tidak suka nasi goreng? Saya suka nasi goreng. Apakah saudara juga suka nasi goreng? Nasi goreng itu ada 3 tahapannya. Yang pertama tahapannya adalah nasi goreng biasa, tidak pakai apa-apa. Ya, nasi goreng digoreng, mungkin hanya dikasih sedikit ayam begitu dan sayur begitu. Dan ada nasi goreng yang spesial pakai telur. Tapi ada nasi goreng yang lebih dari itu, yaitu nasi goreng istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena sudah pakai ayam suwir, sudah pakai telur, sudah pakai ampela ati. Dan mungkin di tempat lain ada nasi goreng yang lebih istimewa, sudah pakai ayam, pakai telur, pakai ampela ati, dan kemudian ada babi kecapnya. Tapi belum pernah ada nasi goreng dengan kesukaan makanan saya, RW. Tetapi dari situ kita bisa melihat bahwa nasi goreng yang istimewa itu beragam rupa, berupa-rupa warnanya. Dikatakan istimewa karena ada banyak hal yang masuk di dalamnya, sehingga membuat hal itu menjadi enak, menjadi indah, dan menjadi sesuatu yang bernilai, berharga lebih daripada yang lain. Nah, kisah yang kita baca itu adalah di dalam Lukas ini, kisah terjadi di Kapernaum, di bagian utara Danau Galilea, setelah Yesus mengajar di depan banyak orang. Lukas menceritakan di situ ada seorang perwira yang tidak disebut namanya, namun terperinci. Lukas menggambarkan sifat-sifat mulia, banyak hal yang baik, banyak hal yang istimewa dari pribadi perwira ini. Itu bisa dibilang adalah sesuatu yang istimewa yang dimiliki oleh perwira itu. Mengapa Lukas sampai memasukkan perwira itu ke dalam Injil? Kita tahu bahwa bangsa Romawi bukanlah bangsa yang mengenal Allah. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka adalah penyembah berhala. Apalagi jabatannya sebagai seorang perwira, orang latar belakang militer keras dan suka berperang tentunya. Nah, kisah ini mengajarkan tentang iman yang istimewa, iman yang begitu luar biasa seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Lebih dari biasa karena dimasuki oleh hal-hal lain dari kehidupan dari pria ini menjadi istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena perwira ini merupakan satu-satunya pria di dalam PB yang mendapatkan pujian Yesus, yang bukan dari orang Yahudi. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Wow, luar biasa istimewanya pribadi ini. Luar biasa kenapa Tuhan sendiri sampai memuji perwira ini sekalipun di antara orang Israel. Menjadi pribadi yang istimewa. Imannya iman yang istimewa. Nah, pertanyaan buat kita adalah apa ciri iman yang istimewa itu? Saya ingin membaca buat saudara. Ciri yang pertama iman yang istimewa itu adalah iman yang kokoh. Kenapa dikatakan iman yang kokoh? Perhatikan ayat kedua dan ketiga, dikatakan begini. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit hampir mati. Ketika perwira itu mendengar Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Lukas ini, perwira ini memiliki hamba yang sakit, dikatakan Alkitab. Nah, biasanya iman tergantung kepada keadaan. Jika seorang sakit, biasa kadang memang tidak memerlukan iman. Tetapi ketika sakitnya berat, kadang orang memerlukan iman. Nah, iman dari perwira ini tidak memiliki hambatan terhadap keadaan. Iman yang tidak tergantung kepada keadaan, itulah iman yang kokoh. Iman yang kokoh artinya adalah iman yang tidak tergantung kepada keadaan yang ada di dalam kehidupan
kita. Nah, perwira ini menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, janganlah bersusah-susah sebab dia merasa tidak layak menerima Tuhan, tetapi katakan sepatah kata saja, maka dia akan sembuh. Perwira ini percaya sepenuhnya perkataan firman. Apa yang Tuhan katakan, itulah firman. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Jika firman Tuhan sudah keluar, maka firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, yang menarik adalah kenapa dikatakan kokoh, karena tidak tergantung kepada keadaan. Perwira ini memperhatikan budaknya, memperhatikan orang yang bekerja dengan dia. Dan kita harus tahu dalam sejarah perbudakan Romawi zaman Yesus, umumnya pemilik budak memperlakukan budak seperti barang. Seperti kita mungkin memesan sesuatu barang, kalau lewat e-commerce, kemudian barang itu datang dan kita nggak cocok, kita bisa kasihkan ke orang lain, atau bisa kita buang ke tempat sampah, atau mungkin bahkan kita karena jengkel, karena kita marah, kita rusakkan. Seperti itulah seorang budak pada saat itu yang kita mengerti pada zaman sekarang seperti ini. Perwira ini bisa saja membiarkan hambanya sekarat atau mati. Tidak ada hukuman moral, apalagi hukuman secara fisik ketika membiarkan orang seperti itu. Dari status sosialnya sangat jauh berbeda. Tapi perwira ini baik hati membawa hambanya yang hampir mati untuk disembuhkan. Jadi keadaan sepertinya menghimpit perwira ini, tetapi perwira ini tidak terjebak dengan keadaan itu. Inilah sikap orang yang tidak menyerah kepada keadaan. Dia selalu berpikir, mempunyai keyakinan akan sebuah pengharapan. Kita tahu, bagi kehidupan kita, iman itu adalah, kata kitab Ibrani, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu. Nah, pertanyaannya yang sederhana, apa sih iman itu sebagai dasar bagi kehidupan kita? Tadi di sana dikatakan perwira itu hanya meminta kepala Yahudi supaya Yesus mengatakan sesuatu. Dasarnya adalah firman, saudara. Contoh begini mudahnya. Kalau saudara berjanji kepada saya, Kak Dwi, besok hari Senin Kak Dwi datang ke rumah saya akan masakan RW yang enak buat Kak Dwi. Saya punya dasar karena saudara meminta saya datang ke rumah saudara. Tentu saya akan datang hari Senin untuk mengambil RW itu, karena dasarnya saudara yang meminta saya. Tapi kalau saya tidak punya dasar, tiba-tiba saya datang ke rumah saudara meminta RW di hari Senin, tapi saudara di hari Sabtu tidak menyuruh saya untuk datang, saya akan datang ke rumah saudara. Saudara berkata, loh ngapain sih ke sini? Tetapi kalau saudara sudah meminta saya akan datang. Nah, itulah iman. Dasarnya adalah perkataan. Dasarnya adalah firman. Dan perwira ini menjadi istimewa karena dia mengerti, menyadari dalam dirinya bahwa perkataan Yesus itulah yang mampu menyembuhkan budaknya. Keadaan yang tidak baik oleh karena firman dijadikan baik. Saudara, hari ini siapa yang ingin menghampiri satu keadaan? Nggak ada. Keadaan itu datang kepada diri kita. Itu sebabnya kita harus siap dengan dasar, dengan firman, supaya ketika keadaan datang kepada diri kita, kita sudah menjadi siap. Siapa hari ini yang suka dengan keadaan seperti ini? Sekolah terbebani, betul nggak? Menghadapi segala sesuatu terbebani. Masa depan sepertinya tidak ada sebuah pengharapan. Buntu seperti ini. Tetapi kita bisa menyikapi bahwa orang yang mengerti bahwa keadaannya bisa menjadi baik kalau dia berserah kepada Tuhan. Berserah adalah mempercayakan segala sesuatu. Beda dengan pasrah. Pasrah itu menyerah, tidak berbuat apa-apa, berpikir negatif dan pesimis. Tetapi orang yang berserah berpikir positif dan optimis. Itu sebabnya kita terjebak dalam kondisi yang seperti ini harusnya nggak membuat keadaan kita menjadi buruk, tetapi membuat keadaan kita semakin baik. Perhatikan,
hari-hari ini, dalam kondisi yang seperti ini, saudara, banyak orang yang berhasil itu hanya di umur 40 tahun ke bawah dengan e-commerce-nya, dengan media sosialnya. Mereka berhasil menciptakan segala sesuatu dalam segala materi dan apa. Karena kondisi, keadaan yang mengelilingi kehidupannya, dia tidak terjebak, dia tidak pasrah di situ, tapi dia berpikir bahwa dengan kondisi ini, inilah zaman saya. Inilah zaman now, zaman kehidupan saudara yang masih berusia di bawah 30 tahun ke bawah, dengan kemampuan teknologi, dengan segala sesuatu, dengan pengetahuan yang saudara bisa pelajari dengan keadaan seperti ini. Itu membuat kita semakin bersemangat. Itu sebabnya ciri orang yang mempunyai pengharapan, orang yang iman yang istimewa adalah imannya yang kokoh. Itu sebabnya iman yang kokoh itu berbicara tidak terpengaruh oleh keadaan. Di dalam kehidupannya dia tidak pasrah, tetapi berserah. Ada perbedaan, pasrah menyerah, berpikir negatif, kehilangan pengharapan, tetapi berserah, turut dengan kehendak Allah, mempercayakan kepada Allah, berpikir optimis, berpikir positif, mempunyai semangat dalam kehidupannya. Itu yang menjadi bagian penting. Sekenapa kita bisa istimewa di hadapan Tuhan? Karena kita tidak terpengaruh oleh keadaan. Dalam kondisi yang seperti ini, dalam masa mudamu, dalam hubunganmu, harusnya dijadikan kehidupan apa yang ada dalam dirimu, itulah yang harus dikeluarkan supaya menjadi istimewa. Seperti perwira itu, menjadi istimewa. Karena dia tidak terkondisi dengan kehidupannya, dengan keadaannya, tetapi dia bisa lepas dari keadaannya sehingga dia menjadi orang yang istimewa. Nah, ciri yang kedua adalah iman yang istimewa itu, yang pertama iman yang kokoh, yang kedua iman yang mempunyai kasih. Perhatikan ayat 4 dan ke-5 dikatakan begini. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan. Ya, layaknya engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah menanggung pembangunan rumah ibadah. Kenapa saya katakan iman yang bertumbuh dalam kasih? Perwira ini memiliki iman tanpa hambatan karena di dalam kasih. Ia tidak memandang siapapun, tidak memandang budaknya orang yang harus terbelakang, tidak memandang orang Yahudi lainnya rendah, tetapi dia berusaha menyembuhkan budaknya, bahkan dia berusaha membangun membangun sinagog-sinagog. Sebagai orang Kristen kita berpikir bahwa mengasihi adalah sebuah pilihan. Tapi hari ini saya mengingatkan saudara bahwa kasih itu adalah perintah. Yohanes 13 mengatakan perintah baru yang Tuhan berikan adalah kita mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, yang menarik adalah sekalipun perwira ini adalah seorang yang berkebangsaan Romawi, tetapi kasihnya melampaui suku, bangsa, dan ras. Dia mendukung pembangunan rumah ibadat bagi orang Yahudi dan mengasihi hambanya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa seringkali doa kita tidak dijawab Tuhan karena seringkali kita berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu sebabnya kita nggak pernah menjadi orang yang istimewa. Karena ketika kita terkondisi dengan keadaan, kita terjebak dalam keadaan, kita nggak bisa lepas dari keadaan, dan kita tidak bisa hidup dalam kasih, kita terjebak dalam me time, dalam kehidupan sendiri. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, artinya kehidupan bisa menjadi berkat. Itu sebabnya orang yang me time, orang yang menghabiskan waktunya dengan dirinya, terjebak dalam kehidupan orang yang tidak bisa lepas dari kehidupan yang reaktif. Artinya ketika menghadapi sesuatu dia bersungut, nggak bisa mencari jalan keluarnya. Tapi perwira ini mengajarkan hal seperti itu. Dia kokoh, dia punya kasih, dan itu diimplementasikan, diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sebabnya hari ini mungkin kita tidak seperti perwira itu, tetapi kita terjebak dalam kehidupan yang kondisi yang seperti ini. Kita terbiasa dengan medsos kita. Apakah medsos kita gunakan untuk bentuk mengasihi orang lain? Apakah kita menggunakan medsos itu dengan bijak atau untuk menjuliti orang lain? Nah, itulah yang penting hari-hari ini. Itu sebabnya orang yang punya kasih, dia akan rendah hati seperti perwira itu. Dalam ketulusannya, dia mengasihi
budaknya dan mengasihi orang Yahudi. Dan orang yang bertumbuh dalam kasih, dia akan taat firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-9 tadi yang kita baca. Dipuji sedemikian rupa, bahkan di ayat yang 8 dikatakan begini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada satu prajurit pergi, maka ia akan pergi, kepada seorang lagi datang, akan datang. Itu sebabnya dia menjadi istimewa, karena dia mempraktekkan apa yang dia peroleh dalam kehidupannya. Dia mengerjakan apa yang dia hidupi selama ini. Dia menjadi kokoh karena bentukan dalam kondisi menjadi prajurit ditempa sedemikian rupa, terbiasa dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak baik. Dia bisa keluar, mengeluarkan potensinya. Dan ketika dia keluar dengan potensinya, dia nggak cukup dari itu, dia punya empati untuk mengasihi orang yang pernah ada dalam penderitaan. Itu sebabnya dia menjadi istimewa. Nah, hari ini kalau keadaan kita nggak baik, kita harus bisa keluar. Kita menunjukkan kita punya kasih, karena disitulah kita bisa akan memperoleh sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengerti bagaimana kita bisa kokoh, bagaimana bisa punya kasih, kalau kita punya kerendahan hati dan ketaatan akan firman Tuhan. Keadaan memang akan tidak baik, kata firman Tuhan, tetapi justru dari situ kita bisa keluar untuk mempresentasikan kasih kepada orang lain. Makanya dalam kehidupanmu yang masih jauh ini, jangan terlalu me time dengan hidupmu. Masa depanmu masih banyak yang harus engkau kerjakan, tapi praktekkan engkau tidak terpengaruh dengan keadaan, dan engkau semakin kuat di dalam kasihmu akan seorang yang lain. Tuhan akan menolong kita. Saya mempunyai sebuah kisah yang menarik, saudara. Satu kali ada dua orang yang bersahabat mulai dari kecil. Dari sekolah, dari SD, sampai kepada SMP, SMA, dan pada akhirnya mereka dipisahkan karena kuliah. Karena kebetulan dari keluarga yang berada, mereka bisa kuliah di luar negeri, tetapi di negara yang berbeda. Nah, singkat cerita, mereka sudah sama-sama selesai kuliah. Nah, mereka masuk di dalam satu pekerjaan. Sebenarnya mereka bekerja di perusahaan yang sama, cuman karena mereka berbeda negara, mereka nggak tahu. Nah, satu kali perusahaan ini ingin ada satu proyek di negara tertentu, di negara Australia. Nah, akhirnya perusahaan dari negara A ini mengirim satu orang ini. Taruhlah namanya Jono dan Joni ya. Yang dari negara A mengirim Jono untuk ke Australia, yang negara B mengirim Joni ke negara Australia. Perusahaan mengatur sedemikian rupa sampai pada akhirnya mereka tinggal di satu hotel. Tapi karena kesibukan mereka nggak sempat menghubungi satu sama yang lain. Nah, akhirnya pada saat breakfast pagi di hotel tersebut, mereka ketemu. Loh, kamu. Saudara bisa bayangkan dua orang sahabat yang tidak ketemu sekitar 4-5 tahun. Aduh, hanya telepon mungkin 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali. Mereka senang, excited menceritakan segala pengalamannya. Breakfast yang harusnya untuk makan, mereka betul sambil makan, tapi sambil sukacita menceritakan hal seperti itu. Nah, singkat cerita, mereka bercerita, aku kerja di sini. Ya, aku kerja di sini. Mereka sama bekerja. Nah, mereka diminta untuk membuat salah satu pabrik farmasi di Australia. Nah, yang menarik ketika mereka melihat tempatnya itu padang rumput, saudara. Dan ketika proyek itu berjalan, betul pada waktu itu musim panas. Nah, si Jono punya ide. Dia panggil temannya, Nini, apa no? Bahasa Surabaya, saudara. Nah, kemudian mereka bercerita, kita nggak bisa seperti ini.
Kita akan mengerjakan proyek ini kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Dan akan kepanasan semua. Nanti pabrik jadi pun akan panas. Bagaimana kalau kita menanam satu pohon? Ujungnya menimpali. Oh ya, kita tanam saja satu pohon. Satu yang tengah dibesar. Satu pohon besar di tengah. Nanti kita tanam di pojok-pojok. Jadi ada 5 pohon. Nah, menjadi sebuah kegiatan mereka menanam itu sendiri, minta bantuan teman-temannya pekerja di situ hanya untuk menanamkan saja. Mereka cari pohonnya sendiri dan mereka menanam. Karena semua pada sibuk kerja, di pagi hari mereka datang duluan sebagai seorang yang dipercaya untuk tanggung jawab di situ. Mereka ingin memberikan sebuah teladan, saudara. Di tengah-tengah kesibukan yang begitu menghimpit, mereka datang ke situ. Setiap pagi mereka menyirami 5 tempat itu. Sore, ketika mau pulang, mereka menyirami kembali. Pertama orang melihat, bagus ya. Tapi kemudian sekitar 1-2 tahun, 1 tahun, orang sudah mulai bergumam, ini kok disirami nggak pernah tumbuh-tumbuh ya? Bagaimana sih komandan 2 ini? 2 tahun, saudara, baru mulai tumbuh kecil. Tapi tetap mereka mengerjakan. Sudah menjadi pergunjingan di lokasi itu. Kita punya bos itu kayaknya orang stres. Sudah banyak gunjingan terjadi di mana-mana. Tetapi 2 orang ini mengerti. Dia lakukan itu. Dan saudara tahu, ketika pabrik itu sudah 90% jadi, pohon itu tanpa terasa sudah berumur 3 tahun. Dia tumbuh cepat. Dan setengah tahun kemudian ketika pohon itu jadi, pabrik itu jadi, pohon itu pun ikut tumbuh berkembang di pojok-pojok dan menjadi rindang. Dan pohon itu menjadi kuat. Saudara tahu, pohon itu bernama pohon redwood. Yang memang pohon itu ketika ditanam pertama, 3 tahun pertama, dia akan tumbuh ke bawah, menguatkan akarnya untuk menemukan air di bawah. Dan ketika dia ketemu, dia kokoh. Kemudian dia bisa menjulang tinggi, dan ketika badai datang, dia tetap akan kokoh dan dia bisa menjadi peneduh bagi banyak orang. Saudara, dalam kehidupan saudara yang masih muda, mungkin kalau saudara ingin menjadi pribadi yang istimewa, iman yang istimewa, mungkin cacian, makian, hinaan, terpaan itu datang dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara punya prinsip mengerjakan sesuatu tidak tergantung dengan kondisi, dengan keadaan, saudara melakukan rutinitasmu, membentuk kebiasaanmu, dan kebiasaanmu akan menentukan karaktermu. Itu yang engkau kerjakan, engkau akan bertumbuh kuat. Mungkin dalam hinaan, dalam cercaan, dalam kehidupanmu, engkau merasa terjepit dalam kondisi yang seperti ini. Tapi pada saat itulah sebenarnya di dalam Tuhan engkau lagi bertumbuh dalam akar yang kuat. Dan ketika kokoh, engkau akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah keistimewaannya. Orang yang istimewa bukan orang yang tanpa mengalami pergumulan. Tapi justru karena pergumulan itu, dia menjadi kuat dan pada akhirnya menjadi berkat. Saya berdoa saudara bisa mengalami itu. Dan bukankah teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, ketika dia harus menyelesaikan misinya, dia di Taman Getsemani, dia harus mengeluh sedemikian rupa. Tetapi dia berkata, kalau ini kehendak Tuhan akan terjadi, dia menyelesaikannya itu. Meskipun dia harus susah payah, dimaki, dicaci, dia harus memikul salib ke Golgota. Dia lakukan itu, dia kerjakan itu untuk satu misi menjadi berkat. Dia kuat karena dia mampu bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya hingga kini, kita yang harusnya mati oleh karena dosa, menjadi hidup oleh karena karya itu. Saya berdoa, itu teladan yang sempurna. Di tengah-tengah kondisi kehidupanmu yang tidak baik, engkau bisa menjadi baik. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Ketika engkau menjadi istimewa, engkau menjadi orang yang mau diproses supaya kokoh di dalam Tuhan. Saya selalu berdoa buat saudara, biar firman Tuhan yang sederhana ini menolong saudara semuanya. Menjadi pribadi istimewa, engkau kokoh, tidak terkondisi dengan keadaanmu. Engkau bertumbuh dalam kasih-Mu, mengasihi sesamamu, mengasihi Tuhan-Mu yang sudah menyelamatkan engkau. Saya berdoa, saudara akan dipimpin Tuhan. Kita tunduk kepala. Kami menghampiri tahta kasih Tuhan dengan keterbatasan hamba-Mu. Hamba berdoa,
supaya saudara-saudara kami ini di tengah-tengah kondisi yang seperti ini tetap kokoh, tidak terpengaruh oleh keadaan, sehingga memunculkan kasih dalam hatinya untuk menjadi berkat. Berkati mereka dalam masa depan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam impian mereka, atau mungkin yang sudah menikah, yang masih mudah menikah. Tuhan memberkati pernikahan mereka. Kami percaya Tuhan akan menolong masa muda mereka menjadi pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga dia kokoh di dalam Tuhan. Hamba percaya tangan kasih Tuhan yang ajaib itu akan menolong mereka di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kepercayaannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati.